Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membawakan materi mengenai bayangan, di mana ini merupakan salah satu penugasan dari mata kuliah grafika komputer. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Next. Untuk yang pertama, 461141419005 yaitu Novan Karnas Kartaji saya sendiri. Selanjutnya ada anggota saya yang teman saya yaitu Eka Putri Handayani dengan NIM 07. Lalu ada anggota teman saya juga Wanda Alifa dengan NIM 35. Yang pertama merupakan definisi. Untuk definisi sendiri, yang pertama, bayangan merupakan bidang yang terbentuk akibat hilangnya sebuah sinar oleh objek yang tidak bisa ditembus oleh sinar tersebut. 2, bayangan merupakan proses penentuan warna dari semua piksel yang menutupi permukaan menggunakan model iluminasi. Yang ketiga, bayangan mengevaluasi intensitas cahaya dan warna menggunakan model iluminasi. Yang kedua merupakan unsur bayangan. Unsur yang mempengaruhi bayangan adalah yang pertama merupakan normal vektor, di mana vektor yang arahnya tegak lurus pada permukaan. Normal vektor dapat diperoleh dari perkalian silang dari dua vektor yang berada pada permukaan. Untuk normal vektor besar dan dari normal vektor tergantung pada hasil perkalian silangnya. Untuk gambarnya merupakan sebagai berikut. Untuk rumusan sendiri merupakan N. Kedua, sebelumnya, unsur bayangan yang kedua merupakan unit vektor. Untuk unit vektor sendiri merupakan vektor yang besarnya adalah satu satuan dan arahnya tergantung arah vektor asalnya. Besar satu vektor dapat diperoleh dengan nilai mutlak V merupakan akar pangkat Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Agar vektor V menjadi unit vektor, maka semua koefisien di mana koefisien Vx, Vy, dan Vz dibagi dengan nilai mutlak V. Selanjutnya, metode bayangan. Untuk metode bayangan itu sendiri, terdapat optional vektor, di mana sebuah konsep mengenai pencahayaan yang jatuh pada sebuah benda. Contohnya terdapat pada gambar di bawah ini. Next. Untuk metode bayangan, terdapat direct line dan indirect line. Untuk direct line sendiri, terdapat beberapa bagian, yakni satu invalid shading, kedua ground shading, yang ketiga punk shading. Dan untuk indirect line, terdapat dua bagian, yang ray tracing dan radiosity. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada direct shading. Yang pertama itu ada flat shading. Flat shading adalah metode yang mudah dan cepat untuk membuat bayangan dengan permukaan poligon. Pada metode ini, sebuah intensitas tunggal dihitung untuk masing-masing poligon. Semua titik pada permukaan poligon dipaparkan dengan nilai intensitas yang sama. Flat shading mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemberian tone yang sama untuk setiap poligon. Kemudian penghitungan jumlah cahaya mulai dari titik tunggal pada permukaan, penggunaan satu normal untuk seluruh permukaan. Pemberian flat shading mengasumsikan bahwa setiap muka poligon dari sebuah objek adalah rata dan semua titik pada permukaan mempunyai jarak yang sama dengan sumber cahaya. Kemudian ada ground shading. Teknik ini menampilkan kesan gelap terang dari sebuah permukaan objek dengan memperhitungkan warna dan penyinaran dari tiap sudut segitiga. Yang pertama ada perbedaan antara ground shading dengan flat shading adalah pada ground shading, intensitas setiap poligon dihitung pada titik-titik sudut yang membentuk poligon tersebut. Metode ini digunakan dalam grafik komputer untuk mensimulasikan efek cahaya yang berbeda dan warna di permukaan benda. Metode ini merender semua permukaan poligon dengan interpolasi linear, yaitu nilai intensitas yang mengenai setiap permukaan berbeda. Warna yang dipantulkan dihitung tiap vertex. Setelah semua intensitas pada titik-titik sudut poligon tersebut telah diketahui, dilakukan kalkulasi intensitas untuk tiap titik yang dibatasi oleh poligon tersebut dengan cara menginterpolasi, interpolasi atau mencari nilai antara.
intensitas pada sudut-sudut menyusun poligon tersebut. Kemudian yang terakhir ada dalam prakteknya ground shading digunakan untuk mencapai pencahayaan halus rendah poligon permukaan tanpa berat menghitung kebutuhan komputasi pencahayaan untuk setiap piksel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Wanda Alifah. Baik, selanjutnya ada Pong shading. Nah, pada teknik ini, yang diinterpolasi adalah vektor normal atau yang telah dirata-rata dari titik-titik sudut penyusun poligon untuk mendapatkan vektor normal pada titik-titik yang akan diarsir dan melakukan perhitungan intensitas pada titik tersebut. Oleh karena perhitungan intensitas dilakukan setiap kali akan mengarsir, maka beban komputasi dari teknik ini akan meningkat drastis daripada teknik sebelumnya. Namun demikian, hasil yang diperoleh akan lebih baik jika dibandingkan dengan teknik sebelumnya, terutama dalam menghilangkan pencahayaan yang lebih rumit. Pong shading mengacu pada seperangkat teknik dalam komputer grafis 3D. Pong shading meliputi model segi refleksi cahaya dari permukaan dan metode yang kompatibel memperkirakan piksel warna oleh interpolating permukaan normal di rasterized polygon. Jadi refleksi Pong model dapat digunakan bersama dengan salah satu metode interpolasi. Selanjutnya ada indirect line. Nah, proses bayangan indirect line ini ada dua, yaitu ray tracing dan juga radiosity. Untuk ray tracing ini merupakan metode yang menghitung jalan gelombang atau partikel melalui suatu sistem. Ray tracing atau yang dikenal dengan ray casting menjelaskan hal yang terlihat dari permukaan dengan mengikuti gambaran cahaya dari sinar yang berasal dari penglihatan mata kita terhadap objek yang ada di layar. Ray tracing adalah teknik rendering grafik 3 dimensi dengan interaksi sinar yang kompleks. Selanjutnya ada radiosity. Radiosity ini merupakan sebuah metode yang memiliki kebutuhan prosesor yang setidaknya sekuat pelacakan sinar, dan ini tidak dilakukan lagi karena hasilnya ini merupakan salah satu alasan tidak adanya penyebaran seluruh grafik komputer. Radiosity memberikan sebuah penyelesaian terhadap interaksi difusi, akan tetapi dengan mengorbankan lingkungan kedalaman elemen largest atau yang mana pencahayaan itu tetap. Dan pendekatan ini tidak dapat menanggulangi pantulan spekuler yang tajam. Sekian presentasi dari kami. Berikut ini adalah progres dari project yang kami buat. Di sini kami membuat workspace, tapi interiornya belum kami tambahkan lagi, jadi di sini masih ada meja dan kursi. Selain itu kameranya atau view-nya itu juga bisa kita pindah-pindah ke kiri, ke kanan, dan maju mundur. Di sini saya masih buat satu view, masih kurang satu dinding lagi yang ada di belakang. Jadi apabila ini mohon maaf, selanjutnya ini ada progres dari project yang sudah kami buat. Di sini kami membuat interior ruangan atau workspace, tapi interiornya masih dua saja, yaitu meja dan kursi. Selain itu kami juga membuat view-nya itu bisa bergerak mulai dari maju, mundur, ke kiri, ke kanan, dan juga berputar. Nah, seperti ini. Jadi bisa melihat sekeliling ruangannya. Seperti ini. Sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.